Selamat malam, perkenalkan nama saya Rauda Sahibu dengan NIM 11 S3011 dari program studi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi di mana kali ini video presentasi tentang remedial UTS Praktikum PBO. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari presentasi ini. Jadi dalam kasus ini, kita itu diminta untuk dapat mengimplementasikan aplikasi katalog baju sederhana pada yang namanya konsolnya atau terminal untuk menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, aplikasi ini diasumsikan bahwa setiap data baju bersifat unik yang dibedakan berdasarkan model, brand, warna, ataupun ukuran. Nah, tujuan dari program ini itu juga adalah untuk membuat aplikasi katalog baju sederhana yang memungkinkan penggunanya itu mencatat, mengelola, dan menjual pakaiannya itu yang terdapat dalam daftar katalognya. Jadi TC1 itu ada menambahkan data baru, terus TC2 itu nanti ada validasi duplikasi katalog baju tadi, terus yang ketiga TC3 itu adalah baju itu dijual. Nah, sedikit penjelasan mengenai clothing katalog Java yang telah dibuat oleh Bang Abdul pada modul. Itu kelas clothing katalognya itu dalam clothing itu merupakan representasi dari katalog pakaian yang menyimpankan informasi penting tentang setiap item pakaian. Jadi kelas ini itu memiliki beberapa atribut termasuk ID, model, brand, size, color, price, dan stok yang masing-masing menyimpan informasi spesifik tentang pakaian. Jadi atribut itu ada ID. ID itu adalah merupakan identifikasi unik untuk setiap item dalam katalog yang dihasilkan secara otomatis dengan menggunakan yang namanya variabel statis total index. Terus ada model, brand, size, dan color. Nah, ini tuh mewakili karakteristik pakaian seperti nama model, merek, ukuran, dan warna. Terus ada price itu. Price itu menyimpan harga per item pakaian tadi. Terus ada stok. Stok ini menunjukkan jumlah item yang tersedia dalam stok. Terus konstruktor kelas ini tuh menerima parameter untuk yang namanya menginisiasikan atribut-atribut tersebut. Jadi dan setiap kali objek baru itu dibuat, nanti total inventory itu akan bertambah. Jadi sehingga setiap item itu akan memiliki ID yang unik. Jadi kita akan menyediakan metode gather dan center untuk setiap atribut. Terus nanti dia itu akan memungkinkan akses dan modifikasi nilai-nilai tersebut. Metode to string diimplementasikan untuk memberikan representasi string yang informatif dari objek floating katalog yang tadi. Nanti itu akan mencakup semua atribut penting dalam format yang sudah dibaca. Nah, dengan demikian, kelas ini itu berfungsi sebagai model data yang terstruktur untuk mengelola informasi katalog pakaian dalam aplikasi tadi. Nah, untuk penjelasan code-nya, mari kita menyimak dengan seksama. Pertama itu ada yang namanya clothing katalog. Nah, jadi kan kita udah tahu tujuan dari program ini itu adalah untuk membuat yang namanya aplikasi katalog baju sederhana yang memungkinkan pengguna itu mencatat dan mengelola dan menjual pakaian yang tercatat dalam daftar katalognya. Jadi aplikasi itu menambahkan baju baru ke dalam katalog dengan informasi detail seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, selain itu, program ini juga memastikan tidak ada duplikasi entry berdasarkan kombinasi atribut tersebut. Jadi nanti ketika baju dijual, nanti stok yang tersedia akan diperbaharui dan jika stoknya habis, entry baju itu akan dihapus. Jadi nanti yang entry itu akan dihapus dari katalognya. Nah, program ini itu akan menghitung total pemasukan dari penjualan pakaian. Jadi nanti dia akan memberikan pesan kesalahan jika stoknya itu tidak mencukupi. Terus nanti dia akan menyediakan juga antarmuka terminal yang sederhana agar penggunanya itu dapat berinteraksi dengan mudah. Nah, pertama kita masuk entity yaitu clothing katalog. Nah, clothing katalog ini digunakan untuk mewakili katalog baju dalam aplikasi. Nah, jadi nanti kan setiap baju itu memiliki atribut seperti model, ada brand, size, terus ada color, terus price dan stock. Jadi nanti
atribut ID-nya itu digunakan untuk apa namanya digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap baju dan dihasilkan secara otomatis berdasarkan jumlah total objek yang dibuat. Nanti konstruktor yang digunakan itu untuk menginisiasi nilai dari semua atribut ketika objek baru itu dibuat. Jadi nanti metode getter dan center di sini itu disediakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut sehingga memungkinkan pengelolaan data baju secara fleksibel dalam aplikasi. Jadi saya mohon maaf Bang, mungkin uh, demikian yang bisa saya sampaikan tentang clothing catalog. Nah, selanjutnya kita masuk ke repository clothing catalog. Nah, kelas clothing catalog repository ini adalah implementasi dari interface di mana clothing catalog repository yang berfungsi itu sebagai repository untuk menyimpan, mencari, dan mengelola data katalog pakaian. Nanti di sini ada namanya, nah, sini kan ada namanya add katalog. Add katalog dari sini itu dia itu akan menambahkan objek clothing katalog ke dalam daftar namanya katalog list. Nah, get out clothing ini mengembalikan semua objek pakaian yang ada di daftar katalog list yang tadi. Nanti ada find clothing by ID, integer ID. Nah, ini tuh mencari pakaian berdasarkan ID dengan melakukan yang namanya pencarian pencarian melalui streamnya tadi. Stream itu pada katalog list. Nah, jika ditemukan, maka nanti objek pakaiannya itu akan dikembalikan. Jika tidak, nanti dia akan bernilai 0. Nah, terus ada dia yang namanya find katalog. Find katalog ini tuh digunakan untuk mencari pakaian. Nah, mencari pakaian itu berdasarkan atributnya. Jadi nanti ada beberapa atribut tadi seperti merek, model, ukuran, dan warna. Jadi nanti jika ditemukan, nah objek itu akan dikembalikan. Nah, jika tidak itu, maka nanti nol. Terus ada juga namanya remove, remove apa namanya? Remove, uh, ini remove. Nah, di remove itu, remove floating integer ID itu digunakan untuk yang namanya menghapus pakaian. Nah, nanti menghapus pakaian dari daftarnya berdasarkan ID-nya. Jadi nanti kelas ini tuh digunakan menggunakan struktur data array list untuk menyimpan koleksi pakaian dan memanfaatkan fitur pencarian berbasis string dan memfilter data. Terus nanti ada iClothing Catalog Interface. iClothing Catalog, bentar, iClothing Catalog. iClothing Catalog. Di sini nanti kan ada dia yang namanya itu iClothing Catalog. Nah, iClothing Catalog itu nanti digunakan untuk misalnya itu ada iClothing Catalog Interface. Nah, itu akan mendefinisikan operasi di mana itu akan mengelola data katalog pakaian. Nanti sebentar. Jadi nanti dia itu akan digunakan untuk mendefinisikan operasi untuk mengelola data katalog pakaian yang tadi. Nah, katalog yang tadi itu kan untuk mendefinisikan operasi untuk mengelola yang namanya tadi apa namanya data katalog pakaiannya tadi. Nah, uh, nah di iCatalog ini tuh ada namanya clothing. Nanti add clothing itu digunakan untuk menambahkan item pakaian, di mana pakaian itu akan ditambahkan ke repositorinya tadi. Terus ada get all clothing. Nah ini tuh mengambil semua item dari pakaian itu dari repositori. Terus ada find clothing by integer ID. Ini tuh akan mencari pakaian berdasarkan ID. Terus ada find clothing, string brand, string model, string size, dan string color.
Nah, ini tuh akan mencari pakaian berdasarkan merek, model, ukuran, dan warna. Terus tadi ada remove clothing integer ID, itu akan menghapus pakaian berdasarkan ID-nya. Nah, interface itu digunakan sebenarnya untuk mengatur fungsi dasar, untuk mengelola data pakaiannya tadi. Terus nanti dia eh, dilakukan dengan implementasi yang bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Eh, nah, ada juga ini namanya floating catalog service. Nah, ini tuh bertanggung jawab untuk eh, menangani yang namanya logika bisnis terkait katalog pakaian. Jadi katalog pakaian itu dengan berinteraksi dengan iClothing katalog repository. Nah, jadi nanti kan ada yang namanya ada yang namanya katalog katalog. Ini tuh menambahkan pakaian baru, eh, menambahkan pakaian baru ke katalog jika data yang sama itu belum ada. Jadi jika pakaian sudah ada, operasinya itu akan gagal. Terus ada self clothing. Nah, ini tuh menjual pakaian berdasarkan ID-nya. Nah, jika stoknya cukup, maka eh, jika stoknya cukup, maka stok akan dikurangi. Nah, jika stoknya habis, pakaian itu akan dihapus dari katalog. Jadi, nanti jika stoknya tidak cukup, maka penjualannya itu akan gagal dong. Nah, ada juga display alt clothing. Nah, display alt clothing ini tuh menampilkan semua pakaian yang tersedia di katalog. Nanti jika katalognya itu kosong, maka pesannya itu akan ditampilkan bahwa tidak ada item yang tersedia di servisnya tadi. Nah, servisnya itu akan memastikan bahwa operasi penambahan terjadi atau ada operasi penjumlahan dan tampilan data pakaiannya itu dijalankan sesuai dengan aturan bisnis yang ditentukan. Terus ada floating catalog service. Ah, ini katalog repository. Nah, ini katalog service. Nah, di sini itu eh, apa namanya di apa ini itu eh, floating catalog service. Nah, ini tuh mendefinisikan layanan bisnis terkait katalog pakaian. Jadi nanti eh, ada add new clothing. Nanti itu ada string brandnya, string modelnya, dan string size. Nah, itu ada juga string model, string size, string color, dan integer price, dan integer stock. Nah, fungsinya itu menambahkan item pakaian baru ke katalog. Terus ada detail itu eh, menerima data atribut pakaian seperti merek, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Nanti lalu menambahkan itu ke dalam katalog. Nah, jika belum ada item yang sama, maka nanti akan kosong. Terus ada sell clothing. Nah, itu akan berfungsi untuk menjual pakaian yang ada di katalog berdasarkan ID-nya. Terus dia akan mengurangi stok pakaian sesuai jumlah yang dijual. Nah, jika stoknya habis, maka item itu dihapus dari katalog. Nah, jika stoknya tidak cukup, maka penjualannya itu akan gagal. Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke clothing catalog view. Nah, pada clothing catalog view ini adalah bagian dari antarmuka pengguna to view. Nah, ini tuh berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna dan menerima inputnya itu eh, menerima inputnya. Nanti kelas ini tuh akan berkomunikasi dengan layanan yaitu service. Nah, iClothing katalog service-nya itu akan melakukan berbagai operasi terkait katalog pakaian. Nanti seperti menambah item pakaian baru, menjual pakaian, dan menampilkan daftar katalognya. Terus pertama itu ada iClothing Catalog Service. Nah, ini tuh adalah objek dari iClothing Catalog Service yang digunakan untuk memanggil layanan terkait katalog pakaian, seperti menambah pakaian atau menjual pakaian. Nah, definisi itu ini tuh disuntikan melalui namanya konstruktor. Terus ada scan, terus kan ada di situ namanya apa namanya scanner. Nah, objeknya itu adalah scanner. Itu digunakan untuk membaca input dari pengguna di konsol. Nah, konstruktornya itu adalah clothing catalog view. Nah,
iClothing Catalog Service-nya tadi, itu konstruktor yang akan menerima objek yaitu iClothing Catalog Service. Nah, itu sebagai parameter dan menginisiasikan objek service serta scanner. Nah, ini tuh akan memungkinkan clothing catalog view-nya itu digunakan menggunakan layanan katalog dan berinteraksi dengan pengguna. Jadi nanti metode yang pertama itu ada show clothing catalog. Nah, ini itu adalah metode yang digunakan untuk menampilkan menu utama aplikasinya. Ya, jadi di dalamnya itu kan ada loop-nya. Loop-nya itu ada dua. Nah, metode ini tuh akan menampilkan opsi kepada pengguna, yaitu menambahkan katalog baru, menjual baju, atau keluar dari aplikasi. Jadi inputnya itu input pengguna tadi itu akan dibaca dan aksi yang sesuai jalankan melalui pernyataan yaitu switch. Nah, loop itu berhenti saat pengguna memilih X untuk keluar. Jadi alur kerjanya itu adalah menampilkan total pemasukan saat ini belum diimplementasikan, hanya menunjukkan namanya total pemasukan itu masih nol kan. Memanggil metode service display all clothing. Nah, ini tuh akan menampilkan daftar pakaian yang ada. Jadi nanti dia akan menampilkan menu dengan opsi yang pertama itu ada eh, tambah tambah katalog. Nanti dia ada tambah katalog. eh, terus yang kedua itu adalah yang kedua itu adalah baju dijual, terus ada opsi yang X, X itu akan keluar. Jadi eh, pengguna itu dia akan memproses inputan yang diberikan pengguna. Jadi nanti eh, dia itu akan memproses itu ada menambah katalog jika pengguna memilih satu dan dengan memanggil metode add clothing. Jadi nanti menjual pakaian jika pengguna itu memilih opsi dua, terus nanti dia itu akan memanggil metode yang namanya sell clothing. Terus jika memilih X maka dia akan keluar. Terus ada namanya add clothing. Add clothing ini adalah metode yang digunakan untuk menambah pakaian baru ke katalog. Jadi pengguna itu akan diminta untuk memasukkan yang namanya informasi seperti merek, model, ukuran, dan warna. Nah, eh, ada juga harga dan stok. Nah, jika pengguna menggunakan yang namanya inputan S, nanti itu pada promnya itu pada prom brand itu prosesnya itu akan ditunda. Jadi nanti pengguna itu diminta masukkan detail pakaiannya satu persatu. Terus jika pengguna itu sudah apa namanya? Jika pengguna memilih X tadi input brand, prosesnya itu akan dibatalkan. Jadi nanti jika sebuah informasi sudah dimasukkan, metode service add new clothing tadi itu dipanggil dengan data yang telah diinput pengguna. Jadi untuk menambahkan item ke katalognya. Nah, sell clothing itu apa sih? Sell clothing itu akan menangani proses penjualan pakaian. Nanti pengguna itu diminta memasukkan ID item yang akan dijual serta jumlah barang yang dijual. Nah, jika pengguna memasukkan X pada prompt ID, maka prosesnya itu akan dibatalkan. Jadi pengguna itu akan diminta masukkan ID pakaian yang jumlahnya itu yang ingin dijual. Jika input ID-nya itu adalah X, maka prosesnya itu akan proses penjualan itu akan dibatalkan. Nah, jika ID-nya valid, maka metode service sell clothing tadi itu akan dipanggil untuk mengurangi stok dan melakukan penjualan. Nah, aplikasi menampilkan menu utama yang terdiri dari pilihan menambah katalog, menjual baju, atau keluar. Nah, jika pengguna memilih menambah katalog, maka aplikasi itu akan meminta detail pakaian dan menambahkannya jika belum ada yang sama. Jadi nanti jika pengguna memilih menjual baju, maka aplikasi itu meminta ID item yang ingin dijual beserta jumlahnya. Terus nanti lalu akan melakukan penjualan jika stoknya mencukupi. Nah, pengguna itu dapat keluar kapan saja dengan memilih X pada menu. Jadi kesimpulannya itu pada clothing catalog view uh, ini adalah kelas yang menangani interaksi antara penggunaan dan layanan katalog pakaian. Jadi dengan menggunakan scanner untuk apa namanya untuk input, jadi nanti dia itu inputan dengan iClothing Catalog Service itu untuk pengelolaan data pakaian. Kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar pakaian, menambah pakaian baru, serta menjual pakaian sesuai permintaan pengguna. Terus kita masuk ke aja apa. Nah,
di app Java ini kelas app ini berfungsi sebagai titik awal atau entry point. Nah, dari aplikasi katalog file ini berikut bisa kita jelaskan bahwa eh, iClothing repository clothing ini itu membuat instance clothing katalog repository yang berfungsi sebagai eh, yang berfungsi itu sebagai apa namanya penyimpanan data pakaian. Nanti data pakaian itu akan disimpan di situ. Jadi iClothing iClothing katalog service itu membuat instan uh, clothing katalog service yang berinteraksi dengan repository untuk menjalankan logika bisnis terkait katalog pakaian. Terus clothing katalog view. Nah, itu membuat di instance clothing katalog view untuk berinteraksi dengan pengguna melalui antar muka konsol. Terus ada clothing katalog view atau clothing katalog. Nah, ini itu digunakan untuk apa namanya menjalankan aplikasi, menampilkan menu dan menangani input pengguna. Jadi secara keseluruhan uh, kelas ini tuh menginisiasikan komponen aplikasi yang digunakan untuk melalui menginisiasi komponen aplikasi dan memulai antar muka pengguna untuk mengelola yang namanya katalog pakaian. Jadi itu yang itu karena yang tidak menu itu pertama yang tambah terus ada dua baju di situ terus ada kita dulu terus organisasi kita lihat terus di nanti eh, kan di kota itu sembarangan tiga tujuh terus hitam terus hitam dan kalau gitu kalau masyarakat nol kita masuk ke yang namanya itu ada tambahan
Kasih.